Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Selamat datang kepada Kak Jaya Andriana Hong AM Depar sebagai pemateri kedua kita pada kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara National Talk Show Series UKM Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Malang dengan tema Know Your Passion and Make It Happen. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah nanti. Amin. Baik, untuk seluruh peserta harap untuk mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, langsung saja acara selanjutnya yakni National Talk Show Series yang kedua, materi Beauty Class yang akan dipandu oleh Duta Destiara. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan moderator pada pagi hari ini. Nama Destiara Wulan Ramadhani, pengalaman yang pernah dicapai, M-Teens Dance Competition, Sticky Basketball and Dance Competition, Dance and Contemporary Performer ICOTS 2019, semifinalis Duta Kampus Unisma 2021. Itulah tadi perkenalan dari moderator. Baiklah langsung saja kepada Duta Destiara. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Destiara Wulan Ramadhani. Saya selaku moderator pada materi hari ini yang akan membahas mengenai beauty class. Pertama-tama, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang udah hadir dan bergabung bersama kami semuanya pada pagi hari ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Tentunya kalian semua pasti semangat banget dong buat materi di hari ini. Oke, sebelum itu saya yakin nih dari kalian semua pasti tahu banget soal make up dan skincare seperti itu. Nah, tapi nggak jarang juga dari kita-kita ini yang kurang mengerti bagaimana caranya untuk mengaplikasikan make up dan juga skincare dan juga untuk bagaimana sih caranya untuk menyesuaikan make up dan skincare ini bagi kulit dan wajah kita seperti itu. Nah, untuk mengetahui semua itu, kita sambut terlebih dahulu nih narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Jaya Andriana Hong. Selamat pagi, Kak. Oke, selanjutnya izinkan saya membacakan peraturan acara pada siang hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. 2. Peserta diharapkan menonaktifkan audio visual selama materi berlangsung. Yang ketiga, peserta diharap menggunakan virtual background. Yang keempat, bagi yang ingin bertanya, disilahkan menggunakan fitur raise hand yang akan dipandu oleh moderator. 5. Presensi dilakukan pada saat Q&A berlangsung. Dan yang terakhir, sertifikat akan diberikan jika mengikuti kegiatan secara penuh. Baik, pasti semuanya pada nggak sabar nih untuk mendengarkan materi dan juga demo langsung dari sang profesional di bidang permakeupan dan skincare ini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV dari narasumber terlebih dahulu.
Nama, Jaya Andriana Hong, AM Depar. Nomor telepon yang bisa dihubungi 081 2311 29222. Alamat beliau berada di Jalan Bratang Gede, 6C nomor 35 Surabaya. Beliau lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1988. Instagram beliau ada di @hongbeauty, email jhong@gmail.com, dan pekerjaan beliau saat ini sebagai makeup artist. Karena keprofesionalan narasumber kita nih, narasumber kita ini juga dikenal sebagai official trainer, mentor, dan juga sebagai official support makeup pageant di Jawa Timur dan bahkan nasional loh teman-teman. Selain itu, karena kepiawaian beliau juga, beliau dipercaya sebagai judges di berbagai event kompetisi makeup sampai tingkat nasional. Oke, langsung aja nih. Kita sambut Kak Jaya Andriana Hong. Sebelumnya, supaya lebih akrab, saya ingin bertanya nih kepada Kak Jaya Andriana Hong, apakah saya bisa memanggil dengan sebutan Kak Hong atau Ko Hong? Halo. Halo Kak. Ya, boleh dipanggil Ya, Kak Hong aja, boleh. oh baik, baik siap. Oke, saat ini kita langsung aja deh. Daripada semuanya pada nunggu, penasaran, kita langsung aja ke materi dan demo yang akan langsung disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Kepada Kak Hong, dipersilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa hadir di sini untuk memberikan ilmu. Semoga ilmu yang hari ini saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan memberikan materi beauty glam. Ini make up yang sering digunakan untuk putri-putri ataupun miss-miss yang sedang berkompetisi di sebuah ajang. Make up ini juga bisa digunakan teman-teman semua untuk wisuda, atau untuk bridesmaid, atau untuk graduation. Oh sama ya, wisuda dan graduation ya. Jadi make up ini tuh gampang banget untuk diaplikasikan ke teman-teman semua yang ingin belajar make up ataupun teman-teman yang mau make up diri sendiri. Karena make up ini sangat gampang dan bisa diikuti oleh siapapun. Kita langsung mulai, Kak. Bisa langsung dimulai kok. Oke, pertama-tama sebagai seorang MUA, saya harapkan teman-teman juga mesti sensitif terhadap kebersihan karena di zaman yang sedang marak corona ini kita harus selalu intens dalam menjaga kebersihan. Jadi dipastikan tangan kita sebelum menyentuh klien ataupun model harus bersih, harus kita cuci tangan dulu. Sekalipun tangan kita sudah bersih, harus diulang lagi di depan klien dengan dibersihkan dengan hand sanitizer. Jadi klien kita ataupun model kita itu akan nyaman dengan melihat kita kondisinya dengan bersih. Kemudian sebagai seorang MUA juga kita harus bisa menganalisa kondisi kulit. Apakah kulit klien tersebut kering, tipikalnya, ataukah berminyak, ataukah kulit itu kombinasi, ataukah dia sedang breakout, ada jerawat, atau sedang perawatan yang cukup ekstrim. Kita harus bisa menganalisa kondisi kulit klien ataupun kulit model. Kemudian yang pertama, kita itu harus membersihkan dulu, membersihkan wajah dari model ataupun klien. Pastikan kondisi kulitnya benar-benar bersih dan sudah sangat siap untuk diaplikasikan kosmetik ataupun make up. Setelah kita bersihkan, baru kita menggunakan primer. Primer itu kita sesuaikan dengan kondisi kulit klien ataupun model. Saat ini kondisi model saya kulitnya sehat ya, jadi tidak normal. Jadi dia normal, sehingga saya menggunakan base makeup yang sesuai dengan kondisi kulit model saya hari ini.
Untuk aplikasi base ini juga sangat penting karena base ini untuk melindungi kulit kita dari kosmetik yang sangat keras ya. Karena nggak semua wajah itu bisa tahan dengan kosmetik yang keras. Jadi salah satu yang tepat. Aplikasinya juga dibikin rata aja. Tadi saya mulai dari dahi, kemudian dari hidung, kemudian bawah mata, dan dagu. Pastikan aplikasinya base makeup ini rata ya, jadi tidak ada yang menggumpal. Kalau memang bikinnya tidak, kalau memang kita butuhnya agak tebal, ya kita bikin agak tebal, tapi harus rata juga seluruh wajah. Setelah itu, saya langsung menggunakan foundation. Saya hanya menggunakan satu layer foundation hari ini, karena kita make-up-nya untuk beauty glam ya. Make-up untuk pageant. Kalau kita memang butuhnya untuk wedding, kita bisa menggunakan double layer, ataupun menggunakan teknik mixing foundation. Tapi karena hari ini kita beauty glam, jadi saya hanya menggunakan satu layer foundation aja. Aplikasinya langsung rata aja seluruh wajah. Halo Ko, untuk Yes. toolsnya sendiri nih, untuk alatnya sendiri untuk memblend foundation itu bagusnya seperti apa ya Ko ya? Kalau untuk alat, saya sih lebih senang menggunakan spons ya. Saya menggunakan spons. Tapi kalau ya MUA ataupun teman-teman yang lain suka menggunakan brush, itu boleh juga. Kalau memang kita butuh yang finish-nya glowing, biasanya saya pakai brush. Tapi kalau hari ini saya butuh finish-nya yang cukup coverage, jadi saya menggunakan spons. Untuk beauty blender sendiri dengan spons itu apakah sama ya Ko ya untuk finish ataupun cover? Sebenarnya sama aja beauty blender ataupun spons. Kalau saya lebih senang menggunakan spons yang sekali pakai gini. Jadi satu klien satu spons, habis itu saya buang. Ganti klien lagi, saya ganti lagi yang baru. Karena kalau kita pakai spons yang sama, sekalipun kita sudah cuci, cukup resiko ya. Tapi saya lebih memilih untuk pakai spons yang sekali pakai. Jadi satu klien satu spons, habis itu buang. Jangan lupa bagian leher juga diberi. Tapi saya biasanya nggak full, sisa-sisa dari foundation yang ada di spons aja yang diaplikasikan. Takutnya ketika model tersebut pakai baju dari desainer, takut kosmetiknya nempel di gaun yang kita dapat sponsor. Jadinya terlalu beresiko. Jadi saya saran hanya pakai sisa-sisa foundation yang ada di spons.
aplikasinya juga sama, di tap-tap aja. Kadang ada MUA ataupun teman-teman yang lebih senang pengerjaan mata dulu, monggo. Kalau mau foundation dulu, complexion dulu juga nggak apa-apa. Nggak ada cara yang salah sebenarnya. Balik lagi ke faktor nyaman. Kalau kita nyaman dengan foundation dulu, ya kita foundation dulu. Tapi kalau seandainya aku lebih seneng nih kalau bikin alis dulu atau eyeshadow dulu, ya nggak apa-apa juga. Balik lagi ke faktor kenyamanan. Intinya nggak ada teknik yang salah. Mau mata duluan, mau complexion duluan, itu sama aja. Selanjutnya saya menggunakan concealer karena saya mau bikin wajahnya terlihat lebih bergradasi. Untuk concealer sendiri nih kok, lebih bagus yang krim atau yang stick seperti itu? Kalau saya lebih senang concealer yang cair sih bentuknya, jadi aplikasinya lebih mudah. Karena kan kita sebagai MUA juga dituntut speed-nya untuk tidak terlalu lambat kan. Jadi kalau bisa memang ada produk yang lebih memudahkan kita aplikasinya, kita pakai produk yang lebih mudah aja. Setelah itu kita bikin kontur dalam ya, untuk shading dalam, biar wajah klien kita lebih bergradasi. Atau boleh ada yang sambil... Ya, ada yang request nih teman-teman untuk sebutin merek gitu. Yang apa yang saat ini lagi dipakai sama Kohong nih gitu. Oh, boleh ya sebut merek ya? Boleh banget kok. Kalau untuk base makeup tadi, saya menggunakan Baby Skin dari Maybelline. Ini dia sangat membantu banget untuk kulit-kulit yang punya tekstur. Jadi kayak bekas scars ataupun pori-pori yang cukup besar, bisa pakai Maybelline yang Baby Skin. Jadi kulit kita itu langsung halus kalau udah kena base makeup yang itu. Kemudian untuk foundation, saya pakai Sephora yang glow, perfect glow. Jadi dia sekali layer aja hasilnya langsung kelihatan glowing. Ini aja udah kelihatan glowing. Padahal kita udah belum sampai di bedak gitu. Untuk concealernya saya pakai LA Girl, murah juga, dia di bawah 100.000. Hari ini saya pakai produk-produk lokal yang harganya masih worthy lah untuk teman-teman beli. Ini juga produk Rivera, juga harganya murah juga. Yang penting kita ini dengan produk yang tidak terlalu mahal, tapi kita bisa menghasilkan hasil karya yang bagus. Gimana caranya gitu. Balik lagi, skills itu harus diasah. Jadi kalau aku pakai produk mahal, tapi kita nggak bisa pakainya sama aja sebenarnya.
Sama kayak makeup itu nggak ada yang kita kita harus tahu juga selera kita di mana. Yang penting makeup itu harus rapi. Setelah itu saya menggunakan bedak tabur mereknya Revlon. Dia shade-nya yang creamy peach. Ini cocok banget untuk kulit-kulit wanita Indonesia. Bedak tabur juga kita pakainya banyak ya, jangan pelit. Karena kunci complexion yang bagus dan nggak geser itu di bedak tabur. Untuk bedak nih kok, kira-kira bagusan yang tabur atau yang berbentuk kompak seperti padat gitu ya, untuk digunakan pada hari-hari. Kalau untuk daily, saya menyarankan pakai yang compact powder karena biasanya compact powder itu sudah ada foundation di dalamnya. Jadi kalau kita pakai satu produk aja sebenarnya udah cukup kalau daily look. Kalau pergi ke kampus atau ada acara-acara yang memang uh, untuk daily, bukan event yang terlalu penting. Tapi kalau memang kita menghadiri event yang cukup formal atau memang kita dituntut untuk dandan, bedak tabur dan bedak padat itu wajib. Berarti untuk pemakaian bedaknya sendiri, apabila ada acara penting seperti itu, wajib untuk kedua bedak itu tadi ya kok. Jadi bukan cuma satu untuk bedak tabur aja seperti translucent powder seperti itu. Jadi perlu dua. Kalau untuk kayak wedding pun kan kita pakai 2 layer kan, bedak tabur dan bedak padat. Hari ini pun saya sama pakai 2 layer, bedak tabur dan bedak padat. Setelah bedak padat, kita langsung penggunaan bedak tabur, habis itu kita pakai bedak padat. Bedak padat saya pakai produk dari Makeup Store. Kira-kira nih kok, kalau misalnya kita mendandani seseorang gitu, apa sih kesulitan yang Kohong sendiri sering hadapi gitu? Kalau kesulitan sih tiap klien itu pasti beda-beda ya, karena kadang ada yang memang mereka memasrahkan make up yang mereka mau dari MUA-nya ataupun mereka request. Biasanya yang susah itu kalau mereka request. Kadang mereka ingin tampil seperti Nikita Willy contohnya. Aku pengen makeup kayak Nikita Willy nih Kak Hong gitu bilang. Padahal mereka tidak sadar kalau struktur wajahnya berbeda, kemudian struktur kulitnya juga beda. Kalau makeup seperti untuk selebriti gitu kan menuntut kulit yang sehat sebenarnya. Kulit yang harus dirawat, yang ada pori-pori, itu makeup seperti itu. Tapi kalau untuk beberapa orang yang terlalu memaksakan kehendak, padahal sebenarnya dia tidak cocok. Itu yang susah sebenarnya. Balik lagi ke taste. Kalau taste-nya klien itu bagus, hasilnya akan bagus. Tapi kalau klien itu terlalu, aku pengen jadi seperti ini. Padahal cantik itu nggak harus jadi orang lain gitu.
Setelah itu kita penggunaan shading. Kompleks kita udah mau selesai loh ini. Penggunaan shading yang benar, karena saya pengen hasil wajah yang berdimensi ya. Jadi saya penggunaan shadingnya dari atas telinga menuju ke arah bibir. Setelah itu shading hidung ya. Shading hidung saya pakai produk yang sama dari Makeover juga. Untuk shading sendiri nih Kak, untuk di bagian rahang dan atau dahi maupun hidung, apakah ada perbedaan warna ya atau shade seperti itu? Saya sih kalau saya memang punya beberapa set untuk shading karena klien saya kan tone kulitnya kan nggak sama kan, jadi saya memang harus sedia beberapa set warna shading. Kemudian kalau teman-teman mau belajar makeup sendiri, self makeup, berarti setnya harus dijaga dengan tone kulit. Kalau memang dia matang tonnya, kalau memang dia terlalu kulitnya udah apa ya, kalau istilahnya orang Indonesia kuning langsat, berarti dia ambil warna shadingnya yang coklat muda, jangan yang coklat tua, jadinya terlalu habis ditonjok gitu. Setelah itu saya menggunakan blush on. Blush on-nya saya pakai warna orange aja agar terkesan lebih muda. Kita lanjut ke bagian terpenting dalam make up. Ada yang bisa nebak nggak bagian terpenting apa? Alis mungkin kok. Ya benar. Karena kita tuh bisa belajar complexion dengan mudah, bisa belajar blending dengan mudah. Tapi kita tuh pasti yang paling susah itu bikin alis. Kalau saya, alis itu nggak bisa sama antara satu model atau satu klien dengan klien yang lainnya. Pasti kita harus menyesuaikan bentuk dari wajah klien tersebut atau dari model. Karena hari ini model saya wajahnya cukup bagus ya, dahinya bulat, kemudian rahangnya sudah terbentuk. Alisnya pun akan saya bikin datar, lebih melandai gitu. Tapi kalau memang wajahnya udah bulat, kemudian rahangnya cukup persegi, berarti alisnya harus kita bikin lebih naik melengkung. Tapi kalau memang dia wajahnya udah oval, udah panjang, berarti alisnya harus sedikit landai. Oh, ada teman-teman yang tanya nih, untuk penggunaan sunscreen seperti itu. Sebelum make up itu tips, trik, dan step-nya itu bagaimana ya? Oke. Saya tipe MUA yang tidak pernah menggunakan sunscreen. Tapi saya menggunakan moisturizer yang banyak. Sunscreen itu mengandung SPF kan. SPF itu kalau untuk melindungi kulit, bias kosmetik itu SPF-nya jadi cukup tinggi.
Nah, itu akan berwarna abu-abu. Kalau kita menggunakan SPF kan sebelum makeup, warnanya kan biasanya agak sedikit abu-abu kan, bening tapi kayak ada berwarna kayak sedikit grey gitu. Nah, penggunaan SPF tinggi di makeup akan membuat hasil makeup kita terlihat seperti abu-abu. Jadi saya mengganti SPF atau produk-produk yang mengandung SPF itu dengan moisturizer lebih banyak. Berarti kalau misalnya di-matchkan sama foundation yang sudah sesuai dengan warna tone kulit dan shade kulit itu akan tetap abu-abu ya, kok ya, apabila kita pakai sunscreen yang SPF-nya Iya, berlebih. benar. Akan tetap terlihat abu-abu. Apalagi kalau ditangkap kamera yang menggunakan flash. Itu akan kelihatan banget. Karena SPF itu memantulkan cahaya dari matahari kan. Jadi dia ada kayak apa ya? Ada kayak penangkal untuk tabir surya gitu kan, untuk matahari kan. Jadi ketika dia ketangkap flash, hasilnya tuh akan apa ya, bahasa Inggrisnya memplak ya. Kok untuk alis sendiri nih, kan banyak teman-teman yang alisnya itu mungkin seperti bulu ayam, jadi berantakan kemana-mana gitu kan. Kok itu bagaimana sih tips dan triknya gitu untuk merapikan alis dengan mudah bagi kita yang di rumah gitu? Ya. Untuk merapikan alis tuh sekarang sudah banyak produk-produk yang cukup menolong ya, seperti brow wax atau apa ya, sabun alis gitu-gitu. Itu cukup membantu banget untuk merapikan alis-alis yang terlalu tebal, kemudian terlalu panjang. Apalagi kan untuk teman-teman yang berhijab kan kadang tidak mencukur alis kan. Jadi kita mengatasi permasalahan alis-alis yang berantakan itu dengan menggunakan brow wax atau sabun alis. Atau kalau memang nggak bisa dapat brow wax atau sabun alis, itu kita bisa menggunakan lem bulu mata untuk merapikan. Hari ini saya pakai produk alis, mereknya Sweetheart. Ini dari Thailand ya. Warnanya dark brown, harganya juga murah banget. Nggak ada 20.000 deh kayaknya. Berarti Tapi hampir sama dengan produk Implora ya, kok ya? oh ya, saya pernah coba pakai produk Implora juga, itu juga cukup bagus, harganya juga murah banget, tapi cocok juga untuk dipakai kulit-kulit tone Indonesia gitu. Setelah itu kita pakai concealer untuk mematikan
bentuk alis biar lebih rapi. Untuk concealernya sendiri nih kok, itu yang digunakan untuk menutupi kantung mata dan untuk merapikan alis itu apakah ada kriteria tersendiri? Apakah berbeda atau bisa menggunakan shade yang sama? Kalau saya menggunakan set yang sama tadi juga, satu produk, jadi multifungsi. Kalau untuk kantong mata yang sangat hitam, saya menyarankan penggunaan concealer yang berwarna orange ya. Atau memang kalau nggak ada, kita bisa pakai lipstick yang glossy, jangan yang matte. Kalau yang matte jadi seperti blush on. Jadi yang warna-warna orange gitu kita bisa diakalin untuk jadi concealer bagi mata-mata yang sangat hitam, kantong mata yang sangat hitam. Berarti untuk base-nya dulu seperti korektor gitu ya kok ya, terus nanti baru Ya, ditempa benar. sama foundation. Benar sama. Kalau bisa, kita kalau bikin alis, jangan sampai ada banyak koreksi. Kalau bisa kanan kiri itu udah mendekati sama, mendekati presisi. Jadi memang kalau untuk alis itu harus banyak berlatih ya. Untuk produk alisnya sendiri nih kok, itu lebih bagus yang berbentuk seperti cream pomade atau yang pensil? Karena kan banyak banget nih teman-teman juga yang pasti coba-coba untuk memakai produk berbentuk krim. Nah, balik lagi ke faktor nyaman ya. Kalau saya lebih nyaman penggunaan pensil daripada brow pomade gitu, seperti brow gel gitu. Tapi balik lagi kalau teman-teman emang lebih suka penggunaan brow powder atau macam-macam yang lain selain pensil juga boleh. Saya nggak ada bilang ini lebih bagus dari ini, nggak ada, karena fungsinya masing-masing juga sebenarnya sama untuk bikin alis, tapi hasil akhirnya yang berbeda. Kalau kita pakai pensil, dia tuh semi apa ya, masih masih bisa terlihat natural. Tapi kalau kita penggunaan brow powder ataupun brow pomade, itu hasilnya akan lebih tajam. Untuk makeup yang bold itu sangat cocok. Lanjut, masih pakai concealer yang tadi juga. Tadi kan saya udah pakai untuk bikin bawah mata, bikin hidung, untuk ngoreksi alis. Sekarang saya pakai ini untuk jadi base eyeshadow. Gimana caranya kita bisa hemat tapi menghasilkan uang? Untuk eyeshadow kali ini saya menggunakan Lavi. Lavi ini produk lokal juga, harganya juga affordable, ini bisa terjangkau banget, warnanya juga bagus. Saya rasa ini warna-warna yang akan sering teman-teman pakai untuk daily look ataupun untuk event-event khusus. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Kalau kita mau jam terbang kita tinggi, berarti kita harus sering-sering mencoba sesuatu yang baru.
beberapa eyeshadow itu kan biasanya ada yang nggak keluar gitu kan kok pigmennya. Itu bagaimana sih cara mengatasi eyeshadow yang pigmennya itu kurang keluar atau warnanya itu kurang terlihat seperti itu? Kalau memang kita eyeshadow tersebut emang belum dibeli, harus dicoba dulu. Dia bisa keluar, bisa pigmented atau enggak. Makanya kalau beli kosmetik itu, saya saran emang harus dicoba dulu daripada beli online. Kalau beli online kayak tebak-tebak buah manggis gitu. Nah, kalau memang sudah terlanjur dibeli, eyeshadow itu biar bisa keluar, itu harus menggunakan base eyeshadow. Atau biasanya saya menggunakan concealer sebagai base-nya, seperti ini. Ada teman-teman yang tanya nih kok, untuk masa expired sendiri dari makeup itu berapa lama ya kok, atau perbedaannya gitu, seperti apa? Biasanya mereka setelah dibuka itu 2 tahun ya, setelah dibuka. Makanya tuh saya tuh orang yang jarang banget untuk buka eyeshadow baru kalau eyeshadow tersebut belum sampai habis. Karena sayang banget, karena kita udah terlanjur buka, terus kita buka lagi gitu. Akhirnya kayak kita kayak beauty holic gitu kan, kayak terlalu suka apa namanya? Oh, ini bagus, beli, ini bagus, beli. Tapi yang satunya belum sampai dipakai, udah terlanjur expired, udah terlanjur buka lagi yang baru gitu. Kayaknya sayang banget kalau nggak sampai habis. Kalau saya sih biasanya sampai habis tinggal sedikit saya baru beli. Saya hari ini pakai warna merah bata gini sama coklat tua. Ada teman-teman yang tanya nih kok, untuk penggunaan eyeshadow sendiri, itu pengaplikasian eyeshadow itu selebar apa ya? Untuk eyeshadow base yang pertama atau warna base biasanya itu selebar apa? Biasanya saya pengaplikasian untuk base eyeshadow ataupun concealer untuk mata itu sekitar mata bergerak. Jadi kelopak yang bergerak itu yang kita beri base eyeshadow ataupun concealer. Untuk under eye sendiri nih kok, untuk pengaplikasian eyeshadow-nya itu bagus mengikuti warna bagian atas atau memilih warna yang lebih gelap? Kalau saya menyesuaikan warna sudut matanya. Kalau memang kita penggunaan eyeshadow-nya cuma satu, berarti kita pakai warna yang sama untuk di bagian under eye. Tapi kalau memang hari ini kan saya pakai 2 warna kan,
warna merah bata, kemudian ujungnya saya beri coklat gelap. Berarti under eye-nya yang ujung, saya ngikutin warna sudut mata yang paling ujung. Takut untuk mencoba pokoknya. Kalau memang belum pernah bikin look seperti itu, cobalah dibikin. Jangan terlalu nyaman dengan zona yang bikin kalian nyaman. Biar ilmu kita juga terus upgrade. Untuk eyeshadow sendiri nih kok, yang bagus digunakan untuk daily itu warna-warnanya seperti apa ya? Kalau untuk daily, warna-warnanya warna coklat muda, kemudian typical makeup yang sunset look, itu cocok untuk dipakai daily. Atau eyeshadow yang mengandung shimmer. Jadi tidak berlebihan, tapi tetap terlihat cantik. Berarti yang tone-nya warm seperti itu ya, Coach? Ya, benar. Kayak warna-warna bata, orange, gitu-gitu. Kalau aku bilang sih earth tone, warna-warna tanah. Lanjut, saya menggunakan highlighter untuk tulang alis yang tadi kita udah bersihkan pakai concealer. Untuk pengaplikasian highlighter di bawah alis, itu untuk alis yang masih berantakan tuh biasanya alis yang berantakan itu semakin terlihat menonjol tuh bagaimana kok cara menyiasatinya? Saya rasa untuk alis yang memang tidak dicukur, itu saya tidak menyarankan untuk penggunaan highlighter. Apalagi alis itu kan, alis tersebut kan biasanya sudah ditutup dengan foundation ya. Kalau kita kasih highlighter itu malah makin terlihat gitu. Jadi saya tidak menyarankan itu untuk bagian bawah alis teman-teman yang alisnya tidak dirapikan. Untuk penggunaan highlighter sendiri di hidung, itu apakah lebih bagus mulai dari pangkal hidung hingga T-zone atau hanya di bagian pucuknya saja kok? Nah, ini ilmu juga untuk highlighter di hidung ya. Biasanya kalau memang tulang hidungnya sudah tinggi, saya hanya memberikan highlighter itu di ujung hidung. Kalau memang hidungnya sudah tinggi. Tapi kalau memang hidungnya kita perlu koreksi, biasanya saya menggunakan highlighter di antara mata, di ujung hidung, sama di atas dahi. Kalau memang hidungnya terlalu kecil, itu kita bisa pengaplikasian highlighter itu dari antara mata sampai ujung hidung, kalau memang hidungnya terlalu kecil. Tapi kalau memang sudah ada tulangnya, kita cukup menonjolkan bagian-bagian yang perlu ditonjolkan aja. Ada teman-teman yang bertanya nih kok, warna highlighter yang cocok untuk kulit sawo matang itu seperti apa ya kok? Untuk kulit sawo matang, cari warna-warna yang gold, yang yang highlighter warna nude, yang hampir tidak ada warnanya. Kalau terlalu digeber warna-warna yang terlalu mencolok seperti
silver, malah dalam wajahnya ya, kayak terlalu jauh gitu kayaknya kelihatannya. Makanya kalau pokoknya intinya tuh make up jangan terlalu berlebihan. Setidaknya sudah cukup tapi terlihat cantik. Itu sudah sangat bagus gitu loh. Mata kita udah hampir selesai, tinggal pengaplikasian glitter, masih dari palet yang sama. Untuk highlighter sendiri saya pakainya di inner corner ya, bagian kelopak mata yang depan. Untuk pemakaian highlighter sendiri nih kok di bagian eye corner mata itu apakah perlu ditambahkan concealer terlebih dahulu? Seperti membuat cartridge mungkin? Tidak perlu sih kalau untuk concealer biar biar nampak gitu ya. Kalau saya biasanya diakalin dengan kuasnya diberi air sedikit, jadi highlighternya akan lebih muncul. Ini pengaplikasian eyeliner untuk waterline ya. Jadi hukumnya wajib eyeliner hitam untuk waterline mata bagian atas. Jadi nanti biar tidak terlihat lubang-lubang ketika difoto. Ada yang tanya nih kok untuk brand eyeliner sendiri yang untuk di waterline itu brandnya apa ya kok ya? Saya sangat suka dua brand yang saya pakai. Yang satu Inglot, bentuknya gel. Kalau yang barusan saya pakai ini dari Makeup Store, bentuknya pensil. Kalau teman-teman mau yang harganya affordable, itu bisa pakai Jet Black ya, punyanya Makeover. Itu juga harganya murah tapi sangat empuk dan bagus. Nah, ini juga produk lokal, mereknya Avion. Kalau bisa, kalau penggunaan eyeliner itu sekali jalan ya. Jadi jangan sedikit berhenti. Nanti hasilnya tidak akan jadi rapi. Jadi kalau bisa sekali jalan. Untuk eyeliner sendiri nih kok, untuk yang newbie seperti itu tuh disarankan untuk memakai eyeliner yang seperti apa ya kok? Yang spidol atau yang krim atau yang pensil mungkin? Kalau yang muda itu pensil sebenarnya, cuman memang dia harus rapi banget ya. Tapi kalau dia udah mulai bisa bikin eyeliner lurus, sudah tidak bergelombang, saya sarankan eyeliner yang lebih mudah. Kalau sudah terlatih ya. Tapi kalau baru-baru belajar boleh penggunaan pensil, jadi tidak boros.
Hari ini saya pakai 2 layer bulu mata. Layer yang Untuk pertama lebih penggunaan tipis. Untuk penggunaan lemnya sendiri itu gimananya ya? Kok apa tepat di line bulu matanya atau sedikit di atas di tempat eyeliner? Kalau penggunaan lem bulu mata yang tepat pas di eyeliner yang tadi kita sudah aplikasikan. Jadi kalau bisa sedekat mungkin dengan garis tumbuhnya bulu mata. Ini kita baru pakai 1 layer ya. Sekarang layer yang kedua. Untuk pemakaian diri apabila menggunakan bubble seperti itu, apakah jenis bulu matanya dan bentuk bulu matanya itu sama ya Pak atau berbeda? Saya biasanya jenisnya berbeda. Jadi layer pertama lebih tipis, lebih pendek. Kemudian layer kedua lebih panjang dan lebih lentik. Berarti untuk layer pertama itu hanya untuk mengisi ya kok ya, untuk agar lebih tebal bulu matanya seperti itu? Layer pertama itu untuk nyambungin dengan bulu mata yang asli. Jadi biar tidak terlalu timpang dari bulu mata asli ke bulu mata palsu kan, tiba-tiba kalau kita langsung geber bulu mata yang sangat panjang, jadi terlihat tidak natural kan. Ada teman-teman yang tanya nih kok, untuk brand lem bulu mata sendiri yang mungkin bagus, yang rekomen, yang tidak gampang lepas itu brand apa ya kok, yang mungkin juga affordable di kantong mahasiswa seperti itu? Kalau bulu mata yang paling bagus sih di Indonesia itu cuman Artisan yang paling bagus. Cuman harganya memang cukup mahal ya kalau Artisan. Memang dipakai untuk profesional makeup artist. Tapi kalau untuk merek-merek bulu mata yang lain, karena variatif ya, saya nggak bisa nyebutin sih satu-satu. Karena kadang ada bulu mata yang tidak bermerek tapi bagus. Kalau bisa bulu mata tuh yang kalau beli tuh harus dipegang. Kalau memang dia bulunya bukan plastik, itu aslinya akan natural. Tapi kalau bulu matanya dari plastik atau dari apa ya istilahnya, dari sintetis gitu, hasilnya tidak akan natural. Kalau bisa beli bulu mata yang memang dari bahan human hair gitu, jadi hasilnya bisa natural seperti bulu mata hari ini. Ini 2 layer aja udah seperti ini gitu. Kalau untuk Langsung lem bulu merubah bentuk matanya kok? mata. Gimana? Kalau untuk lem bulu matanya? Kalau lem bulu mata selalu pakai expert yang premium. Ini udah paling bagus. Kalau belajar tuh harus belajar ataupun udah profesional harus pakai ini. Jadi sekalipun dipakai berenang dia tidak akan lepas. Kalau main hujan-hujanan kan, sekarang lagi musim hujan kan, bulu mata, lemnya udah expert premium, main hujan-hujanan udah nggak bakal lepas dia. Kemudian saya tidak menggunakan bulu mata bawah, maskara aja untuk bulu mata bawahnya.
Untuk maskaranya sendiri, untuk bulu mata bagian bawah, apakah ada kriteria tersendiri kok? Kalau saya lebih suka bentuk mana ya? Nah, bentuk berasnya yang seperti ini. Jadi dia langsung apa ya? Ngikutin bentuk bulu mata yang bawah. Kalau untuk maskara yang bagian atas, biasanya yang spulinya yang bulat gini. Nah, bisa kelihatan nggak perbedaannya? Ini yang bulu mata atas, ini yang bulu mata bawah. Bentuknya berbeda. Untuk bulu mata sendiri yang sudah lentik nih kok, itu bagusnya pakai produk yang seperti apa ya? Maksudnya untuk apa ini? Untuk Oh, produk maskaranya. Oh, untuk maskara. Kalau yang lentik banget, maskara itu apa ya? Variatif kan. Ada yang apa namanya? Yang bisa bikin lebih panjang, lebih volume gitu. Tergantung lagi, balik lagi ke selera. Kalau memang pengen hasilnya yang natural, ya berarti kita pengaplikasian maskaranya cuma sekali. Tapi kalau kita pengen hasil yang lebih tebal, yang lebih panjang, berarti aplikasi maskaranya bisa 2 kali atau 3 kali. Ada pertanyaan lagi? Lanjut di lipstick ya. Saya selalu tipe ke MUA yang selalu menggunakan lip liner untuk lipstick. Hari ini saya pakai lipstick warna merah. Di barusan saya baca apa nih? Tips untuk bibir kering. Tips bibir kering dan gelap. Oke. Nah, untuk bibir kering dan gelap, saya sarankan sebelum make up penggunaan apa ya? Moisturizer untuk bibir. Dia itu ada kayak lip balm. Kalau yang mudah dicari itu merek Vaseline yang biasanya dipakai untuk umroh atau haji. Nah, itu bagus banget dipakai untuk lipstick, untuk bibir yang kering. Jadi sebelum make up kita gunakan lip balm semacam seperti merek Vaseline tersebut, itu bisa ngatasin bibir yang kering. Atau kalau mau harus di scrub dulu ya bibirnya sebelum make up menggunakan gula, di scrub menggunakan gula pasir, gula putih gitu. Setelah mandi bisa di scrub untuk menghilangkan apa namanya bibir yang kering.
Hari ini saya pakai lipstick dari Altima, shade-nya yang Everlasting. Ini salah satu shade favorit saya, karena saya penggemar warna merah ya. Adakah lagi pertanyaan? Untuk penggunaan lip liner nih kok, itu apakah wajib menggunakan lip liner atau apa atau bisa di skip sebenarnya? Penggunaan lip liner itu untuk kita bikin kita lebih garingnya, jadi tidak bergelombang. Tapi lip liner fungsi bikin lipstick ombre. Nah, lipstick ombre itu cocok untuk yang tebal. Kalau bibirnya tipis dibikin ombre, makin terlihat tipis. Karena fungsi lips itu untuk mengekan bibir yang tebal. Itu teknik yang bisa digunakan untuk mengecilkan bibir yang tebal dengan cara berlip. Ada lagi yang mau bertanya seputar makeup hari ini atau tips dan trik yang lain? Gimana Niko? Ini sudah final make up-nya atau belum Niko kira-kira? Iya, sebenarnya ini udah selesai, tinggal finishing aja. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand, lalu mengaktifkan audio visualnya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mohon untuk menyebutkan nama dan juga alamat, karena akan ada door prize yang akan dibagikan dan diumumkan setelah selesai acara. Baik, untuk Talita Rania Asmi, silakan diaktifkan audio visualnya. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama serta alamat asal. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Rani Asmi, alamat saya Jalan Serikat 7, nomor 38A, RT 4, RW 11, Kecamatan Bimbing, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang. Di kesempatan kali ini saya ingin bertanya kok, bagaimana cara mengatasi make up yang biasanya tuh crack di bagian smile line di sini, terutama kayak saya gitu. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi smile line yang dalam, pastikan ketika pengaplikasian foundation tidak terlalu tebal di bagian yang sering crack. Biasanya memang smile line itu nggak bisa nipu. Jadi kalau memang sering crack di bagian smile line, berarti bagian tersebut benar-benar dengan sangat sehingga tidak akan resiko untuk crack. Tapi kalau bagian tersebut yang sering crack, smile line tersebut, pengaplikasian foundation-nya sangat tebal, maka akan lebih cepat untuk crack. Jadi harus blending-nya harus sangat tipis dan sangat rapi. Sama-sama. Baik, keren banget nih pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya dari Eka Vera. Bisa langsung
diaktifkan audio visualnya, lalu jangan lupa sebutkan nama dan alamat. Tidak mendengar apapun. Eka Vera, boleh diaktifkan audio visualnya. Oke, Eka Vera, boleh langsung bertanya. Halo Kak. Halo. Halo, udah bisa dengar Kak? Bisa. Iya, halo Kak. Aku Eka Vera dari Mojokerto. Mau tanya kalau buat bentuk eyeliner yang matanya lebar itu kayak gimana ya? Makasih. Nah, sama-sama. Untuk eyeliner yang matanya lebar, mata lebar atau mata belok? Lebar aja sih. Yang Lebar. menonjol, mata yang menonjol gitu Iya. ya? Yang bentuknya cekung gitu kan. Nah, untuk mata yang bentuknya seperti itu, yang lebih menonjol atau lebih besar, hindari penggunaan wing liner. Kalau semakin dibikin wing, matanya akan terlihat semakin lebar dan besar. Jadi untuk eyeliner sendiri saya saran cukup sampai batas kelopak mata saja, panjangnya garis bulu mata. Kalau dibikin lebih gitu, maka akan makin terlihat lebar. Biasanya kalau saya penggunaan wing liner itu saya khususkan untuk mata-mata yang memang kecil dan perlu dibikin panjang gitu. Jadi dipanjangkan lewat wing liner. Tapi untuk mata-mata yang sudah lebar ataupun lebih cekung, saya menghindari penggunaan wing liner. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, keren banget nih pertanyaannya dari Eka Vera, sangat membantu dan mewakili semua wanita-wanita yang bingung banget sama permasalahan kekelopak mataan. Oke, selanjutnya kita langsung nih ke Gilang Rama. Bisa diaktifkan audio visualnya. Oke, sebelumnya terima kasih moderator telah memberikan kesempatan bertanya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Ko Jaya, langsung aja ya saya bertanya 2 poin sekaligus. Ko, gimana nih caranya pria atau cowok biar make up-nya itu rata terus gitu loh. Kadang-kadang kan cowok kan wajahnya kan face oily banget gitu kan. Nah, itu tipsnya gimana, Ko? Apakah perlu dikasih foundation atau apa gitu yang terlihat simple gitu aja sih. Terus yang kedua, Ko, kan sekarang kan akhir-akhir ini rame-rame mencanangkan make up is genderless ya. Nah, bagaimana sih agar cowok itu mau menerima atau mau di make upin, atau cowok itu biar bisa pede untuk make up? Seperti itu, Ko. Terima kasih.
Ya. Oh iya, sebelumnya alamat saya Dusun Gembolan, RT 1 RW 1, Desa Gembol Gundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Terima kasih moderator, terima kasih Ko Jaya. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama, gimana sih caranya ngatasin makeup untuk cowok biar nggak oily gitu ya? Kalau saya memang tipikal MUA yang jarang makeupin. Kalau saya kan kalau di wedding kan kadang ada pengantin prianya nih. Saya tuh jarang make up pengantin pria karena uh, makeup untuk pengantin pria itu perlu kalau memang kulitnya itu kondisi sehat. Kondisi sehat itu maksudnya dia sudah rutin perawatan. Perawatan itu nggak hanya untuk wanita sebenarnya, cowok pun juga butuh perawatan. Karena penggunaan skincare itu juga sangat penting saat ini bagi siapapun. Jadi biasanya untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan hanya compact powder tanpa foundation. Hanya dengan penggunaan brush aja. Yang penting wajah klien saya atau model yang sedang saya make up itu terlihat bersih, itu sudah cukup. Nggak perlu harus coverage, harus ini, enggak. Yang penting dia kelihatan bersih, segar. Biasanya dua hal yang perlu diperhatikan untuk grooming cowok ya. Yang pertama, di rambut. Kalau rambutnya dia on point, look-nya dia akan bagus. Kalau rambutnya dia tidak on point, itu akan pengaruh juga di face-nya model atau klien tersebut. Jadi dua hal itu. Yang kedua adalah penggunaan compact powder dengan menggunakan brush. Saya menghindari penggunaan foundation sebenarnya untuk cowok karena balik lagi tipikal kulit cowok itu berbeda dengan tipikal kulit perempuan yang perempuan kan udah sehat nih, udah penggunaan skincare dan lain-lain. Jadi ketika kulitnya dia fit, kulitnya dia sehat, penggunaan kosmetik akan sangat bagus di kulit tersebut. Tapi ketika memang seperti cowok yang tidak menggunakan perawatan, itu akan susah untuk pengaplikasian makeup. Yang kedua, pertanyaan yang mengenai makeup itu udah genderless gitu. Saya sih balik lagi, karena rasa nyaman itu tidak bisa dibeli dengan uang ya. Jadi saya balik lagi ke klien atau model tersebut. Kamu mau makeup atau enggak? Kalau memang kamu tidak makeup, saya tidak akan memaksa. Jadi saya hanya menyarankan dia untuk melakukan grooming untuk di parfum atau di rambut yang di styling. Paling saya mengarahkannya ke situ. Yang penting wajah klien atau model tersebut itu bersih aja udah cukup. Cuci muka, bisa semprotkan setting spray yang untuk wajah biar lebih segar, itu udah cukup sebenarnya. Dari saya itu. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Bagaimana? Apakah sudah menjawab Gilang atas pertanyaannya? Oke, kalau gitu aku mau ingetin nih buat teman-teman yang belum absen, boleh langsung isi absen di link yang sudah kami kirimkan di kolom komentar. Lalu karena tersisa sedikit waktu, saya akan mempersilakan satu pertanyaan terakhir untuk Dia Ajeng Salsabila. Bisa mengaktifkan audio visualnya dan menyebutkan nama serta asal. Ya, terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya bertanya. Izin bertanya, karena ada banyak beauty influence yang merekomendasikan untuk pakai basic skincare dulu sebelum pakai make up, itu menurut Koko gimana? Dan lagi, sekarang kan masih tetap pakai masker nih. Teknik yang benar supaya make up itu tidak transfer ke masker gimana ya, Koko? Terima kasih. Oh iya, domisili saya Singosari, Kabupaten Malang. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi apa? Kok tiba-tiba ngeblank nih? Pertanyaan pertama tadi apa? Tadi pertanyaan pertama mengenai beauty influencer yang penggunaan skincare sering ya? merekomendasikan ya untuk penggunaan skincare sebelum memakai make up. Skincare ya. Oke. Kalau saya kan selalu ada nih kayak istilah stop skincare dulu sebelum make up, apalagi untuk wedding gitu kan. Saya tuh nggak setuju kalau untuk itu karena perempuan itu sangat butuh skin. Ya pori-pori,
kemudian wajah kita sudah tidak ada struktur, nggak ada scars, itu akan sangat bagus ketika aplikasi dengan kulit yang tidak sehat ya. Saya bilang tidak sehat itu tidak penggunaan skincare atau perawatan. Jadi wajahnya pori-porinya besar kayak gitu-gitu kan, jadinya ketika kita make up hasilnya tidak akan maksimal. Apalagi sering banyak orang yang aku pengen make up-nya flawless, tapi ternyata kondisi wajahnya itu tidak mendukung untuk make up flawless. Makanya saya selalu bilang perempuan itu wajib penggunaan skincare. Untuk MUA yang menurut untuk melarang penggunaan skincare itu tidak beralasan ya, karena kita juga punya teknik untuk melakukan trik-trik untuk mengatasi kulit-kulit yang melakukan perawatan. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan produk perawatan yang benar, itu hasilnya akan bagus banget di kulit. Tapi ketika kita memilih produk yang salah untuk perawatan, wajah kita itu akan susah dimasukin make up itu benar kalau memang perawatan kita itu salah. Biasanya perawatan yang salah itu pada produknya itu mengandung merkuri yang banyak. Nah, itu yang salah. Jadi ketika kita aplikasi make up itu tidak akan menempel, iya kalau memang produk perawatannya mengandung merkuri. Tapi kita harus benar-benar jeli memilih produk perawatan yang bagus untuk kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk mengatasi make up biar tidak transfer ke masker. Complexion itu sangat penting. Jadi ketika complexion kita step-stepnya benar dan tahap-tahapannya benar, itu akan menghasilkan make up yang tidak akan transfer ke masker. Contoh, pemilihan base make up itu sangat penting. Kita harus pastikan base makeup itu cocok dengan kulit kita. Kemudian seperti ini, foundation yang kondisinya basah, ketika kita aplikasi bedak kondisi foundation basah, itu saya yakin akan transfer ke masker. Tapi ketika memang foundation kita sudah aplikasikan udah setengah kering, kemudian kita aplikasikan bedak, itu hasilnya akan matang di wajah, dan itu saya yakin tidak akan transfer ke masker. Bagaimana Ajeng? Apa sudah menjawab dari pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih kok. Tadi sudah ada 4 orang yang mengajukan pertanyaan. Sama. Dan karena waktu kita yang sudah berakhir nih, jadi saya akan langsung membacakan kesimpulan pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih untuk pemateri kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini, yang telah memberikan banyak sekali informasi, tips and trik, dan juga informasi baru untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin baru saja mempelajari mengenai make up dan mengenai beauty pageant seperti itu. Lalu saya minta untuk semua teman-teman yang sudah bergabung untuk mengaktifkan kamera, karena kami akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang masih off cam, boleh di on cam. Kita bakalan foto sama orang hebat nih. Jadi tolong untuk kameranya di on cam. Oke, udah siap semua ya? Kita bakalan mulai fotonya. Ayo, boleh pose, terserah kalian bagaimana pedenya, boleh. Satu, dua. Oke, satu lagi, boleh. Satu, dua.
Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kong. Untuk teman-teman, diingatkan kembali untuk presensinya, dan untuk door prize akan diumumkan di hari ketiga pelaksanaan MTS, dan kalian harus selalu stay tune nih di Instagramnya @paguyuban_Duta_Unisma untuk mengetahui siapa aja yang bakalan dapat door prize di hari terakhir, seperti itu. Terima kasih untuk narasumber hari ini, karena sudah menyampaikan banyak sekali ilmu yang sangat amat berguna sekali untuk kita semua tentunya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita dapatkan di hari ini dari mentor kita, narasumber kita, yaitu Ko Hong, yaitu penggunaan double powder digunakan saat event penting, lalu daily compact, untuk daily itu hanya satu compact powder saja sudah sangat disarankan. Lalu penggunaan sunscreen dengan SPF yang tinggi itu tidak disarankan karena dapat mengubah warna tone kulit. Tidak disarankan untuk menggunakan highlighter di bawah bulu mata dengan kondisi bulu mata yang tidak dirapikan atau berantakan seperti itu. Lalu penggunaan skincare disarankan bagi wanita, namun harus menggunakan skincare dengan tanpa adanya kandungan merkuri, karena kandungan merkuri dapat membuat makeup tersebut menjadi tidak menempel dan akan transfer kemana-mana seperti itu. Terima kasih. Saya Destiara Wulan Ramadhani, selaku moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada moderator telah memandu jalannya materi pada hari ini. Demikian acara pada siang hari ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk seluruh peserta yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Dan kami ingatkan kembali untuk peserta National Talk Show Series bahwa besok di hari ketiga akan ada materi terakhir dengan materi public speaking. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sponsor yang telah menyukseskan acara selama 3 hari ini. Di antaranya ada Makana, Latulip, dan Red Doors. Dan tidak lupa juga media partner kita, BEM MIPA, Info Lomba Plus, Gudang-lomba.ind, Lomba Terkini, Info Event Jatim, Mahasiswa Malang, Siswa_Malang, Info Pos Malang, Acara Mahasiswa, MHSUB_, Kampus Malang, Anak Kos Malang, Info Lomba Malang, eventkampus.co, Kompetisi Mahasiswa, BEMF Teknik, Event Kampus, Pusat Seminar, Media Event_, Temumaya.id, Event Kota Batu, Acara Kota Batu, Mahasiswa Kota Batu, BEM Unisma. Saya Nuraini Triwijayanti. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow, guys.
can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care. Assalamualaikum. Halo Sobat Duin. Kami Duta Kampus Universitas Islam Malang 2020. Jika berbicara mengenai Duta Kampus, tentu memiliki definisi yang sangat banyak. Namun yang paling penting, kita menjadi ikon dari kampus tersebut. Betul sekali Duta Lutfia. Kita juga sebagai role model mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Malang. Menjadi seorang Duta Kampus, tentu kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan disinilah tempat bagi kami untuk mengembangkan public speaking. Selain itu, kita juga mendapatkan ilmu public relation dengan bertemu orang-orang hebat yang dapat menginspirasi kami. Ya, saya dulu orangnya pemalu. Melalui kegiatan Duta Kampus Universitas Islam Malang, di sini saya belajar mengembangkan potensi diri saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Wow, seperti itu. Jadi, Duta Yofi, berbicara mengenai potensi, saya juga ingin mendedikasikan seluruh potensi yang saya miliki untuk kebaikan kampus tercinta. Untuk itu, segera daftarkan diri kalian untuk menjadi bagian dari Duta Kampus Universitas Islam Malang. Kami tunggu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benefit yang saya dapatkan di Duta Kampus sangatlah banyak, seperti kekeluargaan dan relasi yang saya dapatkan. Dan selain itu, tentunya kita akan berada di circle yang positif. Dengan mengikuti Duta Kampus, kita dapat menambah wawasan dan juga mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Betul sekali Duta Clarissa. Dan juga teman-teman, kita dapat mengembangkan prestasi yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus dengan mengikuti Duta Kampus. Saya mendapatkan pengalaman berupa ilmu yang belum pernah saya dapatkan ketika mengikuti organisasi manapun. Selain itu, kami juga mendapatkan relasi dengan duta-duta kampus lainnya. Ramah, rapi, luar biasa. Itu kan jargon kita. Selain itu, keunggulan sebagai anggota UKM KPM Unisma adalah kedisiplinan dan keprofesionalan. Seluas antariksa, ya. Ya, karena seperti itulah kita di UKM KPM ini ditunjukkan bagaimana kita sebagai orang yang harus mampu bertanggung jawab terhadap organisasi kita, seperti itu. A million dreams for the world we're gonna make.